Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rina Puspitasari. Saya dari program studi D3 Farmasi Universitas Pekalongan. Di sini saya akan membahas tentang reformulasi sediaan injeksi. Adapun sediaan injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan secara parenteral. Untuk keuntungan sediaan injeksi, yang pertama, memiliki onset yang cepat. Yang kedua, efek obat dapat diramalkan dengan pasti. Yang ketiga, bioavailabilitas sempurna. Yang keempat, obat dapat diberikan kepada penderita yang sedang sakit ataupun koma. Untuk kelemahannya, yang pertama ada rasa nyeri saat disuntikan, terus memberikan efek psikologis pada penderita yang takut disuntik. Yang ketiga, kekeliruan pemberian obat atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki. Obat hanya dapat diberikan oleh tenaga medis yang kompeten. Untuk persyaratan sediaan injeksi, yang pertama ada penggunaan wadah yang cocok, steril, bebas kuman dan pirogen, isotonis, isohidris, serta bebas partikel melayang. Zat aktif yang saya gunakan dalam reformulasi sediaan injeksi ini adalah cyanocobalamin atau disebut juga vitamin B12 yang berkhasiat untuk mengatasi anemia dan defisiensi vitamin B12. Injeksi ini digunakan 3 minggu sekali secara intramuskular atau disuntikan ke dalam lapisan jaringan atau otot. Pada reformulasi injeksi cyanocobalamin ini, saya mengambil formula baku dari Formularium Indonesia tahun 1966 dengan komposisi yang pertama ada cyanocobalamin 0,003 gram sebagai zat aktif, kemudian Na2HPO4 sebanyak 0,3 gram sebagai pendapar, NaCl 0,75 gram sebagai pengisotonis, dan Aquades hingga 100 ml sebagai pelarut. Kemudian, reformulasi yang saya lakukan ini mengacu pada laporan praktikum Prodi Farmasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010 yang berjudul Pembuatan Sediaan Injeksi Volume Kecil dengan Pembawa Air Cyanocobalamin atau Vitamin B12 dengan komposisi yang pertama ada cyanocobalamin sebanyak 1 mg, dapar asetat yang terdiri dari natrium asetat 0,116 mg dan asam asetat sebanyak 2,28 mg, kemudian NaCl 6,3 mg dan Aquades hingga 1 ml. Formula tersebut saya bandingkan juga dengan WordPress milik Fajar Sundari tahun 2012 dengan komposisi cyanocobalamin 1 mg, dapar fosfat yang terdiri dari Na2HPO4 0,658 mg dan NaH2PO4 7,32 mg. Kemudian NaCl secukupnya, benzil alkohol 0,01 ml, kemudian Aquades hingga 1 ml. Dari kedua formula tersebut, saya menggunakan formula ke-1 atau pertama, yaitu formula laporan milik Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Sehingga komposisi reformulasi yang saya lakukan dari formula baku adalah yang pertama ada cyanocobalamin 1 mg, dapar asetat yang terdiri dari natrium asetat 0,116 mg dan asam asetat 2,28 mg, kemudian NaCl 6,3 mg, benzil alkohol 2% dan Aquades hingga 1 ml. Di sini saya memilih menggunakan dapar asetat sebagai pendapar karena menurut FI edisi 4, cyanocobalamin memiliki pH 4,5 sampai 7. Adapun dapar asetat ini memiliki rentang pH yang sesuai dengan rentang pH stabil injeksi intramuskular cyanocobalamin menurut laporan tersebut. Adapun alasan saya tidak menggunakan dapar fosfat karena dapar fosfat memiliki kelemahan, yaitu kerja buffer ini tidak lebih baik dari cairan rumen dalam mempertahankan pH. Oleh sebab itu, saya lebih memilih dapar asetat. Kemudian, saya juga menambahkan benzil alkohol. Konsentrasi penambahan ini saya mengacu pada jurnal efektivitas
bensil alkohol 2% sebagai pengawet sediaan injeksi. Pada jurnal ini disebutkan bahwa pengawet yang lazim digunakan dalam formulasi sediaan injeksi adalah bensil alkohol 2%. Alasan saya menambahkan bensil alkohol adalah karena pembawa yang digunakan pada injeksi cyanocobalamin ini merupakan air atau aqueous yang dapat memungkinkan terjadinya kontaminasi walaupun sangat kecil. Kemungkinannya, mengingat salah satu syarat sediaan injeksi adalah steril dan tidak adanya kontaminasi mikroba, oleh sebab itu saya menambahkan zat pengawet tersebut. Kemudian untuk rentang penggunaan bensil alkohol 1-2% ini merupakan rentang konsentrasi yang sesuai dan efektif untuk mengurangi toksisitasnya pada kulit. Untuk pengambilan bahan pada reformulasi ini, saya kalikan dengan 100 ml untuk menyesuaikan pada formula baku, yaitu pembuatan untuk 100 ml. Karena pada formula yang saya lihat dari laporan pembuatan injeksi tersebut itu untuk pembuatan 1 ml. Untuk perhitungan bahannya serta prosedur pembuatannya dapat dilihat sebagai berikut. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan dari presentasi saya ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.